Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak ustazah kelas 9 ya, yaitu udah memasuki kelas akhir, di mana sebentar lagi kalian akan menyelesaikan pembelajaran di semester 2 ini. Nah, seperti biasanya pada hari Senin, yaitu mata pelajarannya ustazah Nahwu ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, langsung saja agar mempersingkat waktu ya, yaitu tentang isim fa'il. Nah, ustazah yakin ya, seyakin-yakinnya bahwasanya kalian itu pasti sudah tidak sudah tidak asing lagi dengan kata fa'il ya, yaitu pelaku. Nah, sebenarnya ini tidak beda jauh antara fa'il dan isim fa'il. Nah, di materi kali ini ustazah kasih bocoran ya, atau clue di awal judul, yaitu nanti isim fa'il tersebut bisa terbentuk dari fi'il sulasi atau juga terbentuk dari fi'il selain sulasi, berarti sulasi mazid, ada tambahan hurufnya ya. Kalau ini bukan fi'il sulasi yang mujarad, di sana huruf asli 3 huruf. Kemudian yang selain fi'il sulasi berarti dia lebih dari 3 huruf ya. Entah mungkin bisa jadi rubai juga. Nah, baiklah, kita langsung ke materi di sini. Untuk pengertian secara umum ya, yang sesuai dengan buku panduan kita, isim fa'il adalah ismun masughun lidalalah ala ma fa'alal fi'la, yaitu isim fa'il adalah kata benda ya, karena di sini ada ismun berarti kan kata benda yang terbentuk untuk menunjukkan pekerjaan dari sebuah kata kerja tersebut. Nah, kemudian keberadaan isim ini merupakan hasil dari transformasi sebuah kata kerja menjadi kata benda ya. Makanya tadi di awal ustazah tuliskan terbentuk dari fi'il sulasi mujarad atau sulasi mazid. Nah, itu tandanya berarti isim fa'il itu adalah bentuk dari kata kerja yang digunakan saat itu, yang menunjukkan pelaku dari kata kerja yang dilakukan. Oke. Nah, di sini saya tuliskan lagi isim fa'il terbentuk dari fi'il sulasi, bisa juga isim fa'il yang terbentuk dari fi'il sulasi mazid atau rubai ya, ada kesamaan. Ini pengertian secara umum atau mendasar dari buku yang kita pelajari. Nah, kemudian sebelum kita membahas ke isim fa'ilnya, di sini ustazah akan jelaskan secara sederhana ya, atau secara globalnya bedanya antara fa'il dan isim fa'il. Walaupun nantinya adalah sama-sama dia sebagai pelaku ya. Yang pertama, untuk fa'il, itu fa'il adalah subjek atau pelaku. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bahas satu-satu dulu ya. Berarti kita bahas si fa'il dulu. Fa'il yang kedua, posisi kalimat atau kedudukan kata dalam jumlah fi'liyah atau sudah terdapat dalam rangkaian kata. Nah, jadi maksudnya di sini adalah fa'il itu sudah ada di dalam rangkaian sebuah kalimat atau sebuah jumlah, biasanya jumlah fi'liyah. Ya. Jadi bukan satuan. Kalau fa'il itu dia sudah diposisikan ya, posisi kalimat atau kedudukan kata dalam sebuah jumlah atau sebuah kalimat. Ya, jadi dia sudah dinyatakan kedudukannya dalam sebuah kalimat itu dia sebagai fa'il gitu. Jadi fa'il itu dia sudah ada atau tertera di dalam sebuah kalimat ya, atau jumlah fi'liyah. Salah satu apa ini? Oh, afwan, ini berarti kita hapus ya.
harusnya ini di sini. Kita pindahkan yang ini, pindahkan ke atas. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bedanya, kalau fa'il itu adalah salah satu bahasan dalam ilmu nahwu ya, karena kita membahas kedudukan sebuah kalimatnya. Nah, makanya di sini Ustazah tuliskan contoh ro'a Muhammadun al-masjida. Nah, yang dimaksud kedudukan kalimat di sini adalah Muhammadnya. Muhammad itu adalah fa'ilnya atau sebuah pelakunya. Jadi Muhammad di sini dia sudah terdapat atau tertera, tercantum, tertulis di dalam sebuah rangkaian kalimat atau jumlah fi'liyah. Itu. Nah, kemudian bedanya dengan isim fa'il. Pertama, isim fa'il adalah kata benda yang menunjukkan sebuah pelaku, menunjukkan pelaku. Pelaku dari kata kerja yang sama. Ya, kalau ini kan ro'a, dia kalau misalkan mau dijadikan sebagai isim fa'il, ya, kita ambil dari kata ro'a-nya, ya, sedangkan fa'il yang di sini adalah beda lagi. Kita bukan ambil dari sebuah kata kerja yang ditulis di awal ini. Nah, salah satu bentuk dari kata sigot. Nah, jadi di sini penting ya. Isim fa'il itu adalah diambil dari salah satu bentuk kata. Bentuk kata itu biasanya disebut dengan sigot. Jadi salah satunya, karena kata sigot, bentuk kata atau sigot itu ada 10 ya, kalau nggak salah ada 10. Ada 4 fi'il dan ada 6 isim. Apa saja? Berarti sigotnya ada fi'il. Kalau yang fi'il ya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, 4. Nah, kemudian untuk sigot kata dari bentuk isim itu ada isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim masdar, kemudian ada isim zaman, isim makan, ya, satu lagi isim alat. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan sigot. Makanya isim fa'il itu adalah diambil dari salah satu bentuk sigot tadi, yaitu isim fa'il. Tadi kan ada isim fa'il, isim maf'ul. Nah, itu diambil dari salah satu, bukan diambil, tapi bagian ya, bagian dari salah satu sigot kata benda, ya, atau isim. Berarti kalau misal kita ambil sigot fi'il madhi dari sajada, ya, kemudian sigot fi'il mudharinya yasjudu, fi'il amrnya usjud, kemudian fi'il nahinya la tasjud. Nah, kemudian kalau isim isim fa'ilnya berarti sajidun, isim maf'ulnya berarti masjudun, kemudian isim isim masdarnya berarti sujudah ya, sujudah, kemudian isim zaman atau makan berarti masjidun. Nah, isim alatnya musjidun ya, Pak, kalau nggak salah ya, atau misjadun ya, misjadun. Nah, itu adalah sigot-sigot. Nah, kemudian yang terakhir, salah satu bahasan dalam ilmu shorof. Nah, jadi kalau misalkan isim fa'il itu adalah salah satu bahasan dari ilmu shorof, untuk fa'il itu salah satu bahasan dari ilmu nahwu, lebih condongnya ke sana. Karena untuk isim fa'il itu kan bentukan dari shorof, maksudnya karena perubahan-perubahan ya. Shorof kan ilmu yang membahas tentang perubahan sebuah kata ya, atau kalimat. Nah, di sini isim fa'il itu kan merubah dari sigot fi'il madhi kemudian menjadi ke fi'il ke isim fa'il ya, makanya dia merupakan salah satu bahasan dari ilmu shorof. Nah, di sini saya kasih contoh dari fi'il madhinya adalah kataba. Kemudian fi'il isim fa'ilnya adalah katibun. Ya. Nah, Ustazah harapkan di sini kalian agak sedikit
memahami ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke nah, di sini saya langsung tuliskan pembentukan isim fa'il dari fi'il sulasi mujarad. Nah, kita tadi kan pengertiannya ya atau penjelasannya. Sekarang kita masuk ke prakteknya ya atau praktek atau contohnya di sini. Pembentukan isim fa'il dari fi'il sulasi mujarad atau langkah-langkah cara membentuknya itu rumusnya seperti apa? Nah, pertama kita harus tahu dulu fi'il sulasi mujarad itu adalah fi'il atau kata kerja yang terdiri dari 3 huruf saja. Fi'il sulasi ya, salasah itu 3 berarti kan 3 huruf saja. Ya, tidak ada tambahan huruf-huruf yang lain. Nah, kemudian pola yang harus diikuti nantinya ya, perubahan dari fi'il madhi ke isim fa'il itu adalah menggunakan pola fa'ilun. Oh, ya sebelumnya kita tidak membahas yang fa'il ya. Kita bahasannya adalah tentang isim fa'il. Jadi untuk praktek yang fa'il kita tidak tuliskan di sini. Di sini hanya sedikit perbedaan atau gambaran agar kalian bisa membedakan. Tetapi untuk materi sekarang kan tentang isim fa'il, jadi ustazah lebih menjelaskan atau menjurus ke isim fa'ilnya ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kemudian pola yang harus diikuti adalah pola fa'ilun ya, yaitu bagaimana? Tambahkan huruf alif setelah huruf pertama. Nah, kita lihat ke contoh di sini. Nah, pola yang diambil adalah pola fa'ilun. Ya, karena kan isim fa'il berarti polanya juga kita ambil fa'ilun. Ini kalau dari fi'il sulasi mujarad. Fi'il madhi yang kita ambil ada sajada, ada qara'a, ada roja'a. Nah, sajada kita ingin merubah menjadi isim fa'il, yaitu menjadi sajidun. Ya tadi pola yang diikuti adalah fa'ilun sama ya, sajidun, fa'ilun. Kemudian tambahkan huruf alif setelah huruf pertama. Huruf pertama di sini adalah sin atau sa. Kemudian berarti alif ditambahkan setelah huruf sa, jadinya sa ya, panjang. Nah, kemudian langkah selanjutnya harokat sebelum akhirnya adalah dikasrohkan. Berarti harokat huruf ya, harokat huruf kapital semua kita ganti. Nah, harokat huruf sebelum akhir itu dikasrohkan. Berarti di sini ada 3 huruf. Huruf yang sebelum akhir berarti huruf apa? Yaitu huruf ja, jim, ja ya, karena sudah ada harokatnya kita baca ja. Nah, berarti yang tadinya ja ya, karena rumusnya atau langkahnya dirubah menjadi kasroh menjadi ja, maka menjadi ji. Nah, dan akhirnya terbentuklah isim fa'il dari sajada yaitu sajidun ya. Sama ini pun qara'a jadi qari'un, roja'a jadi roji'un ya, yang tadinya fi'il menjadi isim. Sajada bersujud, sajidun adalah orang yang bersujudnya. Nah, makanya tadi kan ustazah jelaskan bahwasanya isim fa'il itu, nah tadi di sini isim fa'il itu, keberadaan isim fa'il merupakan hasil transformasi sebuah kata kerja menjadi kata benda. Nah, tadi sajada menjadi sajidun ya, yang menunjukkan pelaku dari kata kerja yang dilakukan. Nah, kemudian qara'a jadi qari'un. Qara'a membaca, qari'un adalah orang yang membacanya. Nah, kemudian roja'a ya pergi atau kembali. Kembali ya, atau pulang. Nah, dirubah menjadi isim fa'ilnya menjadi roji'un, orang yang kembali atau orang yang pulang. Nah, di sini paham ya? Jadi ini pembentukan isim fa'il dari fi'il sulasi yang mujarad, yang hanya cukup 3 huruf saja. Nah, kemudian selanjutnya
pembentukan isim fa'il dari fi'il sulasi mazid. Nah, fi'il sulasi mazid berarti kata kerja yang terdiri dari 3 huruf aslinya, ya. Kemudian ada penambahan huruf 1, 2 atau 3 huruf. Karena ada mazid, zada yazidu, tambahan, menambah. Ya, berarti ada tambahan di dalam fiil yang sulasi tadi. Nah, berarti di sini saya tuliskan akhroja. Harusnya ustazah kasih warna ya untuk cirinya, tetapi tadi agak sulit, jadi saya nggak kasih warna, sama-sama hitam semua. Akhroja berarti kan kata aslinya adalah khoroja, keluar. Kemudian ada tambahan hamzah di depan, berarti ini adalah mazid biharfin dengan tambahan 1 huruf, ya. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan, ya. Yang tadinya khoroja, keluar, kemudian ada tambahan hamzah di depan akhroja, jadi mengeluarkan. Tapi kita tidak membahas itu ya. Kita membahas tentang perubahan dari fiil menjadi isim fa'il. Nah, akhroja ini berarti kan ada 4 huruf, ya, ada tambahan 1 huruf di depan yaitu hamzah. Akhroja, nah bagaimana cara merubahnya ke isim fa'il kalau misalkan dia adalah dari 4 huruf, ya, terdiri dari 4 huruf. Nah, pertama gunakan fiil mudhari'nya dari fiil tersebut. Ya. Berarti di sini hamzah adalah berarti tadi ustazah salah menjelaskan terkait akhroja. Ya. Jadi di sini kita ambil akhroja. Nah, hamzahnya di sini, ya, tambahan hamzahnya itu kita ganti huruf mudhari'ah, ya. Akhroja berarti kan kalau kita ambil fi'il mudhari'nya yakhruju, ya, akhroja yakhruju. Nah, hamzahnya di sini, ya, atau kita tulis deh akhroja yukhriju, ya, biar enggak ini kalian. Akhroja garis miring, salah ya. Nah, akhroja yukhriju, nah, ya, akhroja yukhriju kita ganti huruf mudhari'ahnya, ya, huruf mudhari'ahnya yaitu ya di sini kan, huruf mudhari'ah adalah ya. Nah, kemudian ya-nya di sini mengganti huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah berarti kan ya di sini, ya. Dengan huruf mim, maka ya di sini kita rubah menjadi mim. Nah, kita rubah menjadi mim di sini. Mukhrijun. Ya. Harokat sebelum akhir dikasrohkan. Berarti kan di sini huruf sebelum akhir adalah huruf ro, makanya menjadi kasroh. Mukhrijun. Yang tadinya akhroja atau yukhriju jadi mukhrijun. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada inqata'a. Ini kan berarti tambahannya hamzah dan nun, ya, inqata'a. Munqati'un. Nah, ini hamzahnya kita ganti menjadi mim, kemudian to-nya kita rubah menjadi kasroh hurufnya karena dia adalah huruf yang sebelum akhir. Inqata'a menjadi munqati'un, kemudian istama'a, ya, menjadi mustami'un. Istama'a mustami'un, ya, ini berarti orang yang mendengar, ya, mustami'un para pendengar, ya, munqati'un para pemutus, ya, orang yang memutuskan, mukhrijun dan orang-orang yang keluar. Nah, ini tadi bedanya untuk pembentukan isim fa'il dari fi'il sulasi mujarrad sama isim fa'il dari fi'il sulasi yang mazid yang ada tambahan hurufnya, ya, huruf.
Oke, selanjutnya kita coba ke contoh kalimat. Nah, ini saya ambil dari buku Nahwu juga ya. Yang pertama, nadima zolimu. Nadima itu menyesal, al-zolim berarti orang yang zolim itu. Nah, di sini berarti fa'ilnya zolim ya. Orang yang zolim itu dia telah menyesal. Kemudian kita rubah nadima di sini ke isim fa'il menjadi fazolimu nadimun. Ya. Sama ya. Maka nadimun adalah orang yang menyesal. Berarti orang yang zalim itu dia adalah orang yang menyesal, termasuk orang yang menyesal. Ya. Nadima jadi nadimun. Kemudian in qata'al gusnu, in qata'a itu kita bisa artikan putus, patah ya. Kemudian gugur bisa juga ya. In qata'al gusnu, gusnu itu berarti ranting atau cabang ya. Ranting itu dia telah putus atau gugur, potong ya, potek. Nah, kemudian kita ganti in qata'anya menjadi munqati'un. Al-ghusnu munqati'un. Ya, ini kan jadinya dia bisa mubtada khobar ya. Al-ghusnu munqati'un. Nah, tadinya in qata'a kalau di i'rab in qata'a adalah fi'il madhi mabni 'alal fathi fi. Nih, kemudian al-ghusnu adalah sebagai fa'il marfu'un wa 'alamati raf'ihi dhammah dhahira fi akhirih. Al-ghusnu adalah mubtada marfu'un wa 'alamati raf'ihi dhammah dhahira fi akhir. Munqati'un adalah sebagai khobarnya. Ya, tapi khobarnya di sini berarti kan dia isim fa'il gitu. Ya, ini contoh dalam kalimat. Untuk i'rab dia nggak beda jauh seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi Ustazah harapkan dulu untuk pertemuan kali ini kalian bisa membedakan antara fa'il dan isim fa'il dan juga perubahan dari cara merubah ini ya. Pembentukan isim fa'il dari fi'il sulasi mujarrad dan pembentukan isim fa'il dari fi'il sulasi yang mazid. Nah, itu nanti kalau ada yang ditanyakan silakan langsung hubungin Ustazah ya. Saya harap kalian pelajari sampai akhir karena ini insyaallah sangat berguna sampai kapanpun, sampai nanti kalian misalkan kalau kuliah ngambil jurusan bahasa Arab dan sebagainya ya, itu pasti yang seperti ini pasti ada ya. Tapi mungkin itu saja dari Ustazah. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau salah ucap, salah sebut ya. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi Ustazah yang masih belajar juga dan umumnya bagi kita semua dan kalian semua yang belajar, mendengarkan dan mempelajari. Ma'ina jafi kulli umur, ma'ina jafi yaumikun. Saya harapkan sehat selalu, jaga kesehatan, jaga stamina ya, fastabiqul khairat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.